Pembentukan alam semesta dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan Al-Quran atau kitab lainnya, sering menimbulkan permasalahan. Sebab, 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode, hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan dalam video berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan, dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa, surat An-Naziat ayat 27-33 tampaknya dapat menjelaskan tahapan 6 masa secara kronologis. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, sehingga kira-kira dapat diuraikan sebagai berikut. Masa pertama, penciptaan langit pertama kali. Pada masa pertama, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Awan debu atau kabut yang terbentuk dari ledakan tersebut, terdiri dari hidrogen. Hidrogen adalah unsur pertama yang terbentuk ketika kabut berkondensasi sambil berputar dan memadat. Selanjutnya, angin bintang menyembur dari kedua kutub kabut, menyebar dan menghilangkan debu yang mengelilinginya. Sehingga, kabut yang tersisa berupa piringan, yang kemudian membentuk galaksi, bintang-bintang dan gas yang mengisi bagian dalam galaksi, menghasilkan struktur filamen, lembaran, dan void, rongga. Jadi, alam semesta yang kita kenal sekarang bagaikan kapas, terdapat bagian yang kosong dan bagian yang terisi kabut yang terbentuk akibat Big Bang. Masa kedua, pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat 28 terdapat kata, meninggikan bangunan, dan menyempurnakan. Kata, meninggikan bangunan, dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang, sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Mengembangnya alam semesta sebenarnya adalah kelanjutan Big Bang. Jadi, pada dasarnya Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang, melainkan proses pengembangan alam semesta. Sedangkan kata, menyempurnakan, menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan dalam proses yang terus berlangsung. Misalnya kelahiran dan kematian bintang yang terus terjadi. Alam semesta ini dapat terus mengembang, atau kemungkinan lainnya akan mengerut. Masa ketiga, pembentukan tata surya. Surat An-Nazi'at ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi, sehingga terjadi siang dan malam. Seperti halnya matahari, sumber panas dan semua unsur yang ada di bumi berasal dari reaksi nuklir dalam inti besinya. Lain halnya dengan bulan. Bulan tidak mempunyai inti besi. Unsur kimianya pun mirip dengan kerak bumi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, disimpulkan bahwa bulan adalah bagian bumi yang terlontar ketika bumi masih lunak. Lontaran ini terjadi karena bumi bertumbukan dengan suatu benda angkasa yang berukuran sangat besar sekitar sepertiga ukuran bumi. Jadi, unsur-unsur di bulan berasal dari bumi, bukan akibat reaksi nuklir pada bulan itu sendiri. Masa keempat, awal mula daratan di bumi. Penghamparan yang disebutkan dalam ayat 30, dapat diartikan sebagai pembentukan superkontinen Pangaea di permukaan bumi. Masa ketiga hingga masa keempat ini juga bersesuaian dengan surat Fussilat ayat 9 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Demikian itu adalah Rabb semesta alam. Daratan Pangaea yang merupakan asal mula semua daratan di bumi. Masa kelima, pengiriman air ke bumi melalui komet. Dari ayat 31, dapat diartikan bahwa di bumi belum terdapat air ketika mula-mula terbentuk. Jadi, ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Jadi, dari mana datangnya air? Air diperkirakan berasal dari komet yang menumbuk bumi ketika atmosfer bumi masih sangat tipis. Unsur hidrogen yang dibawa komet kemudian bereaksi dengan unsur-unsur di bumi dan membentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan yang pertama. Bukti bahwa air berasal dari komet, adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut, yang sama dengan rasio pada komet. Deuterium adalah unsur hidrogen yang masanya lebih berat daripada hidrogen pada umumnya. Karena semua kehidupan berasal dari air, maka setelah air terbentuk,
kehidupan pertama berupa tumbuhan bersel satu pun mulai muncul di dalam air. Masa ke-6, proses geologis serta lahirnya hewan dan manusia. Dalam ayat yang ke-32, disebutkan, gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Artinya, gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air dan munculnya tumbuhan pertama. Gunung-gunung terbentuk dari interaksi antar lempeng ketika superkontinen Pangaea mulai terpecah. Kemudian, setelah gunung mulai terbentuk, terciptalah hewan dan akhirnya manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-33. Jadi, usia manusia relatif masih sangat muda dalam skala waktu geologi. Jika diurutkan dari masa ketiga hingga masa ke-6, maka 4 masa tersebut dapat dikorelasikan dengan 4 masa dalam surat Fussilat ayat 10 yang berbunyi, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Demikianlah penafsiran 6 masa penciptaan alam dalam Al-Quran, sejak kemunculan alam semesta hingga terciptanya manusia. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Semoga bermanfaat.